lina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah Masjid Miftahul Jannah yang berbahagia, yang insyaallah selalu diberikan lindungan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini Bapak, Ibu, anak-anak sekalian, para remaja, hari ini adalah hari yang ke-11 kita berpuasa di bulan suci Ramadan, dan ini merupakan tarawih kita yang ke-12. Betul ya Bu? Artinya kita sudah melewati 10 hari. Tidak terasa kita telah melewati puasa kita di bulan suci Ramadan selama 10 hari. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mengutip. Yang pertama adalah perintah kewajiban menjalankan puasa di bulan suci Ramadan yang sudah sering kita dengar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang kedua adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Bapak Ibu jamaah sekalian Masjid Miftahul Jannah, tujuan diwajibkannya berpuasa adalah agar kita bertakwa, yang kelihatan atau tidak setelah kita menjalankan bulan puasa selama 30 hari di bulan suci Ramadan. Takwa. Banyak cara bagaimana agar kita bisa meningkatkan keimanan kita, agar kita bisa menjadi seseorang yang bertakwa. Ada seorang sahabat yang bernama Sya'ban. Mungkin sudah ada yang mendengar atau belum? Seorang Sya'ban ini, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, punya keunikan di dalam hidupnya. Apa jamaah sekalian keunikannya? Ya. Jadi kalau manusia, sebelum saya melanjutkan, diberikan sesuatu yang nyata di depan matanya, pasti dia akan menuju ke masjid, ditampakkan sebuah pahalanya, atau dia diberikan iming-iming seperti materi misalnya. Seorang Sya'ban ini mempunyai keunikannya adalah dia selama sholat berjamaah, ya, ketika pada waktu itu sholat subuh, tempatnya adalah di pojok. Dia selalu di pojok, dan ini sudah diketahui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya seorang sahabat Sya'ban ketika sholat berjamaah, dia duduknya atau sholatnya di pojok. Pada suatu ketika sholat subuh berjamaah, Sya'ban ini tidak terlihat. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, di mana Sya'ban radhiyallahu an? Para sahabat yang ketika itu dan semua jamaah sudah siap untuk sholat, tidak ada yang menjawab. Akhirnya ditunggu sejenak. Ketika Rasulullah dan para sahabat menunggu sejenak Sya'ban, karena tidak kunjung datang, akhirnya dimulailah sholat subuh. Ketika sholat subuh dimulai, kemudian selesai, Sya'ban tidak datang juga. Kemudian akhirnya bertanya lagi Rasulullah SAW, apakah ada yang melihat seorang Sya'ban? Tidak ada yang melihat. Kemudian ada yang bertanya lagi. Rasulullah SAW bertanya, apakah dari kalian para sahabatku
di mana rumah Sya'ban? Apakah ada yang tahu di mana rumah Sya'ban? Selain keunikan yang tadi, dia sholat berada di pojok, yang perlu kita ketahui adalah Sya'ban ini adalah seorang sahabat yang mana jaraknya dari rumahnya ke masjid itu kalau dihitung adalah 3 jam. Subhanallah. Jadi bagaimana rasanya itu? 3 jam belum ada kendaraan, jalan kaki. Dan selalu datang lebih dahulu sebelum sholat dimulai sudah datang dengan perjalanan selama 3 jam. Sungguh sangat jauh. Maka Rasulullah SAW dan para sahabat ketika melihat Sya'ban tidak ada, menunggu sampai dia datang, tetapi tidak datang, kemudian sholat dimulai, khawatir kesiangan, kemudian di akhirnya tidak datang juga. Rasulullah SAW dan bersama para sahabat berkunjunglah ke rumah Sya'ban yang perjalanan selama 3 jam sampai di rumahnya ketika pada waktu duha. Assalamualaikum, Rasulullah mengucapkan salam, dijawablah dengan seorang wanita yang ternyata seorang wanita tersebut adalah istrinya. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Siapakah Anda? Saya istrinya. Tadi subuh kami tidak mendapati Sya'ban di masjid. Di mana gerangan? Di mana sahabat Sya'ban? Dengan mata yang berkaca-kaca memberikan kabar kepada Rasulullah SAW bahwasanya Sya'ban telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Rasulullah SAW dan para sahabat mengucapkan hal tersebut, yang mana Sya'ban ini tidak pernah melewatkan sholat subuhnya, sholat berjamaahnya 5 waktu, kecuali yang memisahkan dirinya adalah ajalnya. Dilanjutkan kembali oleh istrinya. Istrinya memberikan kabar kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada hal yang unik, ada hal yang kami tidak mengerti ketika Sya'ban sakaratul maut. Dia berteriak sebanyak 3 kali, yang mana di setiap teriakannya itu dia mengucapkan sebuah kalimat, aduh, kenapa tidak jauh? Yang kedua, aduh, kenapa tidak yang baru? Aduh, kenapa tidak semuanya? Istri Sya'ban tidak mengerti apa maksud dari teriakannya tersebut ketika sakaratul maut Sya'ban. Maka Rasulullah ketika itu membalas dengan sebuah ayat Al-Quran yang tadi saya baca, laqad kunta fi ghaflatin, sungguh kamu telah lalai. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza, sungguh kamu telah lalai pada peristiwa ini. Ya. Fakashafna anka ghita'aka, maka kami singkapkan mata kalian, maka kami singkapkan tutup kalian, ya hijab kalian, agar matanya bisa melihat. Fabasarukal yaumal hadid, maka pandanganmu seketika itu ketika kami telah singkapkan, terlihatlah semuanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika Sya'ban sakaratul maut, ya, itu ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh perjalanan hidupnya, ya. Ketika dia berjalan dari rumah ke masjid, ditampakkan pahala-pahalanya, ditampakkan ganjaran surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dan hanya seorang Sya'ban yang diberikan kebesaran oleh Allah Subhanahu wa taala, ditampakkan bagaimana surga. Maka ketika dia mengatakan, aduh, kenapa tidak paling jauh? Ternyata ditampakkan oleh Allah ganjarannya ketika dia berjalan jauh 3 jam, selama 3 jam ditampakkan oleh Allah balasannya, ditampakkan oleh Allah ganjarannya. Maka dia menyesal kenapa nggak paling jauh. Subhanallah. Kita kadang rumah paling dekat gitu ya, mau jalan ke masjid aja susah, berat gitu. Ini berjalanan selama 3 jam, nggak naik apa-apa, cuman jalan kaki. Ya, kita bisa bayangkan bagaimana keimanannya untuk
hadiri untuk mengikuti sholat jamaah di masjid. Ya. Maka dia sangat menyesal. Kemudian yang kedua, aduh kenapa tidak yang baru? Jadi ceritanya ketika mau sholat di masjid, keluarlah dari rumahnya, ternyata suasananya, cuacanya sangat dingin, angin yang sangat menusuk. Ketika keluar, kembali lagi ke rumahnya, kemudian dia memakai 2 baju double, yang di dalamnya bajunya bagus, yang di luar bajunya agak butut, lusuh seperti itu, agar ketika sampai di masjid dia melepaskan kaosnya, baju yang lusuh tadi, kemudian dia memakai yang baru. Tapi ternyata ketika di perjalanan menemukan seorang yang sedang kedinginan, yang bahkan hampir mati, akhirnya Sa'ban membuka bajunya yang di luar itu, yang pertama tadi, baju yang lusuh tadi, diberikanlah kepada seorang tadi yang kedinginan tadi, akhirnya diberikan, kemudian dibawa ke masjid. Alhamdulillah bisa mengikuti sholat jamaah bersama. Ya. Maka diteriakan yang kedua ini, kenapa tidak saya berikan saja yang baru? Subhanallah. Jadi dia menyesal karena tidak memberikan yang baru. Kemudian yang ketiga, ketika Sa'ban mau pergi, ya, kemudian ada seorang minta-minta datang ke rumahnya, ya. Kemudian Sa'ban sudah mempersiapkan di rumahnya sebuah roti dan susu. Ya, datanglah seorang minta-minta, ya, seorang yang membutuhkan sebuah pertolongan. Akhirnya diberikanlah sebuah roti. Ya, roti, kalau kita tahu roti di tanah suci itu atau di Arab itu besarnya itu 3 kali lipat, mungkin seperti itu, ya, daripada roti yang ada di Indonesia. Diberikanlah sebuah roti, dibagi 2. Kemudian susunya dibagi setengah. Akhirnya tadi minta-minta yang tadi kelaparan tidak menjadi lapar lagi. Nah, ketika sakaratul mautnya, aduh, kenapa tidak saya berikan semuanya? Ya. Sungguh sesuatu yang mungkin itu di luar nalar bagi kita. Jalan selama 3 jam ke masjid, kemudian di suasana yang dingin, kalau misalnya dia memberikan baju semuanya, mungkin kita yang jadi kedinginan, ya. Kemudian memberikan makanannya setengah-setengah oleh yang membutuhkan, ya. Sungguh kalau tidak dengan keimanan yang kuat, maka tidak akan bisa melakukan hal tersebut. Maka sesuatu yang bisa kita dapatkan, yang bisa kita ambil pelajaran dari sini adalah, ya, kita harus bisa mengoptimalkan apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang sudah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau misalnya kita ingin menjadi seorang yang bertakwa, yuk Bapak Ibu semuanya, kita harus selalu memperbaiki niat kita. Tajdidun niyah. Ya, kalau misalnya kita lihat ini di masjid-masjid, ya sudah mulai sedikit berkurang, ya. Mungkin biasanya kalau misalnya ada yang acara-acara di luar itu pasti maghribnya, kemudian isanya, ya, waktunya juga sempit, ya. Kalau misalnya biasa bukber di luar, biasanya itu tarawehnya nggak jamaah, biasa seperti itu. Syukur-syukur kalau misalnya pulang dia bisa taraweh sendiri. Akhirnya jangan sampai kita ketinggalan sholat taraweh. Nah, agar kita bisa menjadi benar-benar seorang yang bertakwa, ya. Kalau takwa yang kita ketahui biasanya menjalani segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ada lagi jamaah sekalian, Ali bin Abi Thalib memaparkan indikator bagi orang-orang yang bertakwa. Yang pertama apa? Yang pertama adalah al-khaufu minal jalil. Al-khaufu minal jalil. Artinya takut kepada Allah yang Maha Agung. Apakah kita selama ini merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala di saat kita bersama-sama, di saat kita sendiri, dimanapun dan kapanpun kita berada? Apakah diri kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini yang harus kita selalu tanamkan, yang harus kita rasakan, bahwasanya kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya,
Al-amalu bitanzil, beramal sesuai dengan syariah. At-tanzil di sini adalah Al-Qur'an. Artinya kita harus menjalankan segala perbuatan kita berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Qur'an. Ya, kita ngaji, kita baca buku agar kita paham dan menjalani apa yang kita kerjakan itu dengan kenikmatan karena kita memahaminya. Kalau orang menjalankan sholat itu kok rasanya berat gitu ya, kemudian malas-malesan, cuman hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja seperti itu artinya masih terpaksa, dia masih belum memahami, belum tahu efeknya salat seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah ar-ridho bil qalil, yaitu ridho dengan yang sedikit, artinya qanaah, ya, qanaah, puas terhadap apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kita untuk berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan dunia dan juga akhirat, ya. Kemudian yang keempat adalah al-isti'dadu liyaumir rahil, yaitu mempersiapkan untuk hari yang akan datang, yaitu akhirat. Nah, ini yang sudah jelas, karena tempat yang paling abadi yang akan kita tempati adalah di akhirat nanti. Jadi kita harus mempersiapkan segala kehidupan kita untuk yaumur rahil. Maka tadi ada 4. Yang pertama adalah al-khaufu minal jalil, ya. Yang kedua adalah ar-ridho bil qalil. Yang kedua adalah ar-ridho bil qalil. Yang kedua tadi adalah al-amalu bitanzil. Yang ketiga adalah ar-ridho bil qalil, dan yang keempat adalah al-istidadu li yaumir rahil, ya. Jamaah Masjid Miftahul Jannah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ya, di kesempatan yang berbahagia ini, di hari yang sudah masuk hari yang ke-12 ini, kita sudah menjalankan puasa selama 11 kali ini. Yuk, sebelum terlambat, ya, kalau misalnya kita kendor, kita kencangkan lagi sholat jamaah kita kencangkan lagi sholat taraweh kita kencangkan lagi membaca Al-Quran kita. Jangan sampai hal-hal yang di luar itu membuat kita lengah, ya, membuat kita lengah akan nikmat-nikmat yang ada di bulan suci Ramadan ini. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang lalai dan diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan hikmah dan menambah keimanan kita semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.